Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah. Alhamdulillah tadi kita mendengarkan wajangan tausiah dari guru kita Ustadzuna Abu Ibrahim hafizahullah taala, dan banyak faedah yang bisa kita ambil dan kita amalkan insyaallah. Baik, ikhwan bin azakumullah, kami ucapkan marhaban bi talabil ilm di hadzal ma'had al-mubarak insyaallah. Selamat datang di ma'had yang berkah insyaallah taala. Mudah-mudahan antum yang baru masuk dan yang sudah masuk lama juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan belajar di ma'had ini, dan semoga sebagaimana tadi kata guru kita diberikan sifat sabar di dalam menuntut ilmu. Di antara kiat agar antum sukses dalam belajar, yang pertama ikhwan, ikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu untuk hanya semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat di dalamnya untuk mendapatkan aksesori dunia, ketenaran dan yang semisalnya. Kemuliaan dunia didapatkan secara otomatis bagi orang-orang yang memang menuntut ilmu agama tanpa antum meminta-minta. Allah akan muliakan. Buktinya orang yang menuntut ilmu atau sebagai seorang alim di dunia sudah nampak kemuliaannya. Allah angkat derajatnya. Misalnya apa? Misalnya yang berhak menjadi imam saja itu harus dilihat dari ilmunya. Tidak boleh sembarangan orang menjadi imam. Kalau meninggal saja di liang lahat, itu yang didahulukan. Kalau ada dua jenazah, yang didahulukan dilihat tentang ilmu agamanya, tentang bacaan Al-Qur'annya. Ini diantara bentuk kemuliaan di dunia bagi para penuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan itu bisa digapai dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Kemudian yang kedua, agar kita sukses di dalam belajar ilmu agama adalah tentu yang kedua sebagaimana tadi dinasihatkan oleh guru kita hafizahullah, agar kita sabar. Karena dengan sabar seorang tidak akan mendapatkan ilmu. Di dalam pelajaran usulul salasa yang pertama kali ada 4 poin yang wajib kita untuk ketahui, di mana kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, kemudian kita beramal. Kemudian juga kita diperintah, dituntut untuk apa? Untuk bersabar. Sebelumnya diperintah untuk berdakwah dan diperintah untuk bersabar. Maka ini menunjukkan kita bersabar di atas ilmu merupakan syarat mutlak bagi seorang penuntut ilmu untuk meraih ilmu yang barokah. Kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, ikhwan bin azakumullah, berusaha untuk menjaga adab-adab. Ada adab penuntut ilmu bagaimana untuk dirinya sendiri, ada adab bagaimana penuntut ilmu dengan gurunya, dan ada adab-adab penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu. Seperti misalnya adab bagi penuntut ilmu dengan dirinya tadi, menjaga akhlak, menjaga ibadahnya. Kalau ibadah penuntut ilmu dengan orang awam sama saja, dalam baca Qur'annya, dalam zikirnya, dalam salatnya, maka tidak akan berkah dia ilmunya. Demikian pula bagaimana dia adab kepada gurunya, itu sudah dijelaskan semua dalam kitab-kitab para ulama. Bahkan banyak kitab-kitab ulama yang khusus membahas tentang adab-adab ini. Ini menunjukkan berarti sangat urgen tentang adab seorang penuntut ilmu, baik ketika belajar ilmu, baik ketika dia sendiri, dan baik ketika dia berhadapan dengan gurunya. Di antara bentuk adab dalam menuntut ilmu para jemaah sekalian, misalnya biasakan penuntut ilmu mengkaji kawaid-kawaid, kaidah-kaidah dasar-dasarnya. Apalagi kita di sini mondok sekitar berapa, paling 4 tahun, itu kalau dibandingkan dengan ilmu yang luas ini masih sangat jauh dan waktu sangat sedikit dibandingkan bagaimana para ulama belasan tahun, puluhan tahun dalam belajar. Maka kita dibiasakan nanti dalam belajar untuk mengkaji kawaid-kawaid. Dan alhamdulillah di pondok kita ada program-program atau kurikulum mempelajari kawaid-kawaid, kaidah-kaidah baik dalam dakwah, dalam fikih, dan dalam hal yang lainnya. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan agar kita sukses dalam belajar di dalam menuntut ilmu adalah hindari sekecil apapun dosa dan maksiat, karena akan mempengaruhi kepada ilmu. Bagaimana seorang Imam Syafi'i yang sangat masyhur, beliau adukan kepada gurunya Imam Waqi' bin Al-Jarrah
Gara-garanya apa? Beliau sampai lupa hafalan, sampai lupa ingatan, hafalannya rusak, kacau hafalannya gara-gara melihat apa jemaah? Bukan paha loh, bukan. Sekedar betis tersingkap sedikit saja di perempuan. Itu pun mungkin tidak sengaja. Bagaimana dengan seorang penuntut ilmu yang melototi hal-hal yang haram? Akan diharamkan oleh Allah juga untuk mendapatkan ilmu. Maka hindari sekecil apapun dosa dan maksiat bagi para penuntut ilmu. Ingat ya kawan, tidak ada yang membuat ilmu kita menjadi tidak barokah, tidak akan menjadikan ilmu kita diharamkan oleh Allah kecuali karena sebab dosa dan maksiat. Dosa maksiat semua muslim wajib menjauhi, tapi penuntut ilmu lebih ditekankan untuk lebih menjauhi kepada dosa dan maksiat. Bahkan hal-hal yang syubhat sekalipun, bahkan hal-hal yang sifatnya bermanfaat atau hal-hal yang halal namun tidak bermanfaat, halal namun tidak bermanfaat, bagi penuntut ilmu tidak layak dilakukan. Misalnya nonton bola itu jemaah sekalian, nonton bola apa hukumnya? Hukum asalnya apa? Halal mubah, tapi tidak ada manfaat dunia akhirat bagi kita, apalagi sebagai penuntut ilmu. Maka tidak pantas dilarang seorang penuntut ilmu nonton bola. Tidak pantas, walaupun halal dia, tapi tidak pantas. Apalagi duduk di kafe, nongkrong dan semisalnya, naudzubillah. Ya. Tapi kemudian di antara hal yang penting diperhatikan adalah seorang penuntut ilmu akan berkah dan barokah ketika dia mentaati aturan-aturan seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita hafizahullah di pondok ini jemaah. Demi Allah, walaupun itu hal yang sepele, namun itu akan menambah keberkahan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Mentaati aturan, apalagi seorang muslim secara umum dituntut untuk mentaati peraturan. Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, bahwa kaum muslimin wajib saling menepati apa yang telah disepakatinya, tidak boleh melalaikan. Misalnya kalau pondok memberikan aturan setiap talib harus pakai peci misalnya, ketika ke masjid ketika sholat, ketika tidak pakai peci itu sudah terkena dosa. Terkena dosa, bukan dosa yang mentaati atau tidak mentaati Allah dan Rasul, tidak secara langsung, tidak, karena tidak ada perintah pakai peci. Tapi dosa karena tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, berarti tidak memberikan apa? Memberikan ketaatan kepada peraturan yang telah ditetapkan. Itu hal yang sepele. Maka jangan kita sia-siakan keberkahan dalam kita belajar dengan melarikan hal-hal yang dianggap oleh kita, sebagian kita ya dianggap sepele. Kemudian terakhir para jemaah sekalian, ikhwan fillah jazakumullah, perbanyak doa memohon kekuatan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesabaran di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Allah menolong kita untuk bisa menyelesaikan belajar menuntut ilmu ini, karena ibadah kita tidak akan terwujud tanpa adanya inayah, tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan dalam ungkapan yang sangat indah ketika beliau menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perlunya kita minta tolong sama Allah. Jangan kita andalkan otak kita, kecerdasan kita, jangan jemaah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa digabungkan antara ibadah dan minta tolong sama Allah? Padahal minta tolong bagian daripada ibadah. Beliau mengatakan wa dzikrul ibadati ma'al isti'anah ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi bil isti'anati billahi azza wa jalla. Kata beliau, digabungkannya antara ibadah dengan isti'anah minta tolong adalah dengan sebab hamba semuanya butuh kepada pertolongan Allah dalam semua bentuk ibadahnya. Jadi semua kita butuh pada pertolongan Allah. Menuntut ilmu adalah min a'zamil ibadat, min afdhalil ibadat. Menuntut ilmu adalah seagung-agung ibadah, maka lebih butuh kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak minta tolong kepada Allah. Lalu kata beliau, man lam yu'in wa man lam yu'inhu lam yahsulahu ma yuriduhu fi fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi. Maka siapa yang tidak ditolong oleh Allah, tidak dibantu oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan dari melaksanakan ketaatan dan menjauhi dosa dan maksiat. Yani kita belajar agama tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan mendapat kesuksesan kalau tidak bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi, diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Usika ya Mu'ad la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma kamil Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati.
Demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita diberikan keberkahan dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar ilmu ini. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.